Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di kelas terbuka. Sekarang kita akan masuk ke segmen jurnal kelas terbuka teman-teman semua ya, dimana kita akan membahas tentang tips ya untuk mulai belajar programming ya, atau juga untuk teman-teman yang sedang belajar programming, gimana caranya biar kita bisa lanjut belajarnya dengan lebih menyenangkan begitu teman-teman semua ya. Oke, nah di sini mungkin teman-teman semua yang sudah belajar programming itu mungkin banyaknya adalah di web programming ya. Dan di sini juga saya merekomendasikan ya Niaga Hoster teman-teman semua. Di sini Niaga Hoster ya sedang ada promo teman-teman semua ya, up to 75%. Niaga Hoster ini adalah salah satu hosting yang terlengkap teman-teman semuanya, di mana kita bisa menggunakan banyak sekali ya CMS atau framework ya, atau bahasa yang bisa kita gunakan untuk membuat website. Ya. Di sini ada penawaran terbaik teman-teman semua, itu adalah up 75%, di mana nantinya teman-teman semua di sini bisa melihat ya, kita ada beberapa diskon yang mulai dari 1 tahun, 3 tahun ya. Untuk yang 3 tahun ini up to 75%, oke teman-teman semua. Dan dari segi pembayarannya ini sangat lengkap sekali teman-teman semua, jadi sangat mudah ya, kalian bisa menggunakan di sini, kalian bisa menggunakan QRIS, kalian bisa menggunakan e-wallet ya, bahkan melalui gerai-gerai retail dekat rumah kita gitu, kartu kredit dan sebagainya. Nah, lalu teman-teman semua jangan lupa juga ya, kalian bisa menggunakan kode kupon khusus untuk para subscribernya kelas terbuka atau para penontonnya kelas terbuka. Kalian gunakan saja langsung ya, keywordnya adalah kelas terbuka. Di sini kalian akan mendapatkan diskon lebih banyak lagi, sekitar segitu untuk 3 tahun langganan. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman semua untuk promo terbatas ini ya. Jadi kalian bisa sekarang belajar programming dengan lebih nyaman dengan menggunakan hostingan dari Niaga Hoster. Sekarang kita akan bahas tentang tips ya untuk mulai belajar programming teman-teman semua ya. Jadi saya juga ingin mengingatkan ya, di jurnal kelas terbuka kita sudah membahas beberapa topik teman-teman semua ya. Topik-topiknya itu mulai dari pertama ya, kita sudah membahas tentang computational thinking ya, lalu yang kedua adalah tentang bagaimana budaya seorang programmer gitu ya, lalu yang ketiga itu adalah tips memilih bahasa pemrograman ya. Lalu di sini juga saya sudah menjabarkan di jurnal kelas terbuka tentang belajar teman-teman semuanya. Kita ada 3 poin menarik untuk kita mulai mencari bagaimana caranya kita belajar lebih efektif ya. Yang pertama adalah cara memilih media belajar. Oke, di sana kalian silahkan tonton aja cara memilih media belajar. Lalu yang kedua adalah gimana caranya kita belajar secara efektif ya. Nah, setelah kita mengenal 2 ini, lalu bagaimana kita memanage waktu kita untuk belajar ya di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Ya, sehingga kita bisa mulai nih ya membuat strategi gimana caranya kita belajar ya. Dalam hal ini adalah untuk menjadi seorang programmer, karena kita tahu sekarang sangat dibutuhkan programmer-programmer muda dan handal ya di Indonesia, karena kita memang kekurangan programmer ya yang mumpuni dan kuantitasnya juga kurang banyak teman-teman semua ya. Jadi kita akan mulai ya, kita akan mulai dengan tips singkat ya, kita belajar untuk mulai menjadi seorang programmer. Oke ya. Yang pertama teman-teman semua ya. Yang pertama adalah ini teman-teman semua ya. Pilih apa yang kalian senangi. Oke, dalam mulai belajar programming ya. Misalkan kalian senang dengan game development ya, kalian mulailah di sana. Misalkan kalian senang dengan desain web begitu ya, kalian mulailah dengan web. Kalian senang dengan misalkan matematik, silakan kalian masuk ke dalam data scientist, oke, atau data analysis ya, machine learning dan sebagainya. Nah, ini yang sekarang menjadi menurut saya adalah modal awal saat kita mau belajar programming ya. Jadi udah ya, nggak usah ikutin orang lain ya, ikutin apa yang kita mau teman-teman semua ya. Dan kita jadi bisa lebih mudah ya untuk membuat sebuah project kecil, project sederhana yang memang kita senangi gitu ya. Jadi oke, jangan dengerin orang lain, jangan lihat orang lain, kalian percaya dengan diri sendiri ya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua teman-teman semua, yang kedua adalah fokus ya. Jadi kita itu harus tetap fokus dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu ya. Ini juga berlaku ya untuk para programmer-programmer yang sekarang mungkin sudah jagoan-jagoan ya, atau kalian sedang belajar gitu dan sudah memahami beberapa materi. Fokus teman-teman semua ya, jangan terlena dengan rumput tetangga gitu ya. Jadi kalian harus tetap fokus. Misalkan kalian lagi di web programming nih, oh sekarang artificial intelligence lagi gila-gilanya. Jangan ya, kalian fokus dulu di web programming. Nanti kalau misalkan di sana kalian sudah merasa oke,
saya sudah bisa berkarya dengan sangat baik di sana, baru saya akan coba lihat ya area lain di area programming ya, bisa itu game development, bisa itu artificial intelligence gitu ya. Karena saat kita sudah tahu satu materi atau satu jargon ya di programming ini, kita dengan mudah bisa mentranslasikannya ke yang lain ya. Misalkan kalau udah jago di programming gitu, saat kalian bikin misalkan ya game gitu ya, itu akan sangat mudah teman-teman semua ya, karena kita sudah tahu teknologi-teknologi dan ya kemampuan-kemampuan di teknologi komputer kita saat ini gitu ya. Jadi tetap fokus ya, jangan terlena dengan orang lain. Jadi nantinya kalau kita terlena gitu ya, kita mungkin tahu banyak hal tapi kita nggak punya spesialisasi ya dengan skill kita gitu ya. Jadi itu penting teman-teman semua, tetap fokus ya. Lalu yang ketiga ya, yang ketiga adalah menjaga motivasi. Nah, ini yang menjadi beberapa masalah ya dengan teman-teman yang sedang belajar gitu ya, menjaga motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri ya. Cara pertama ya yang mudah untuk menjaga motivasi itu adalah belajar dengan teman, oke? Sehingga kita tahu teman kita udah bisa apa, kita ingin mengejar ya. Atau teman kita banyak menanya ke kita karena kita udah tahu duluan gitu ya. Nah, kita jadi bisa menjaga motivasi bahwa ternyata kita tahu tentang hal ini gitu ya. Itu ya yang pertama untuk menjaga motivasi. Lalu yang kedua ya, pilihlah ini ya, jalur belajar programming yang bisa menghasilkan sesuatu yang tangible atau terlihat ya. Misalkan kita bikin web ya. Web itu mudah untuk mendapatkan feedbacknya. Misalkan kita buat sesuatu, kita kan dengan mudah bisa menghasilkan halaman website gitu ya, atau halaman web page-nya. Sehingga kita tahu nih, oh yang kita buat langsung muncul ya. Nah, biasanya kalau yang belajar misalkan bahasa pemrograman ya, C++ gitu ya, Java gitu ya, dari nol gitu ya, pengen bikin game gitu ya, atau pengen bikin apa gitu. Nah ini menjadi kurang motivasi gitu. Kenapa? Karena mungkin aplikasinya konsol lagi gitu ya. Jadi nggak ada yang gambarnya bagus gitu ya. Kalau web itu biasanya ada gambarnya, bisa kita masukin gambar gitu ya, bagus gitu ya di mata, ada desainnya, jadi lebih memberikan mungkin nilai ya kepada kepuasan diri, atau mungkin self gratification ya, atau saya sebutnya menyuap diri sendiri ya, self gratifikasi ya. Jadi kita menyuap diri sendiri dengan hasil yang terlihat gitu ya. Nah itulah kenapa mungkin menurut saya jaga motivasi itu penting. Nah makanya di awal saya bilang pilihlah web programming ya kalau kalian baru mulai belajar programming gitu ya. Pilihlah web programming. Kenapa? Karena saya bisa bilang bahwa ini adalah salah satu jalur belajar ya yang bisa bikin kita tetap memotivasi gitu ya. Membuat kita tetap termotivasi ya. Kenapa? Karena ya contohnya banyak ya, dan kita bisa membuat sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, gitu ya. Itu adalah untuk menjaga motivasi. Kenapa penting teman-teman semua? Karena nanti ke depannya ya, saat kita mungkin hilang motivasi saat belajar programming, itu sayang banget teman-teman semua. Kenapa? Karena menjadi seorang programmer itu worth it ya. Jadi untuk karir ke depan bagus. Kalian juga misalkan sekarang lagi karirnya di luar programming, misalnya akuntansi ya. Saat kalian punya skill ya bisa programming, wah itu menjadi nilai lebih teman-teman semua ya. Bahkan seorang arsitek yang bisa programming itu lebih diakui untuk menjalankan proyek-proyek mungkin yang lebih luas lagi gitu ya. Jadi jangan sampai kita patah semangat ya, tetap jaga motivasinya supaya kita bisa terus belajar ya untuk programming ini. Karena apa? Karena saya banget nih ya, di dunia global sekarang ya, dengan website, dengan semua materi programming yang udah lengkap banget ya, kita bisa akses gitu ya. Kalau kita nggak bisa jaga motivasi, kita nggak bisa mengambil semua yang ada di internet ya untuk kita belajar, karena sebenarnya banyak banget gitu ya. Jadi tetap jaga motivasi teman-teman semua. Oke ya, mantap teman-teman semua. Yang terakhir ya, setelah 3 tips itu ya, ini terakhir itu adalah terus asah skill fundamental kita ya, dengan benar tentunya teman-teman semua ya. Terus asah skill fundamental. Kenapa? Karena ini menjadi modal kita ke depannya gitu ya. Jadi ini adalah kegiatan yang terus-menerus harus kita lakukan ya. Terus asah skill fundamental ya. Makanya kalau kita nonton gitu ya, misalkan nonton apa nih, film-film anime gitu ya, mungkin dia harus bisa skill tertentu. Misalkan Naruto, kita pengen bisa Rasengan gitu ya. Nah tapi kan yang dia latih bukan Rasengannya, tapi gimana caranya mengontrol cakra, buset ya. Ketahuan ya kalau saya wibu ya. Jadi dia itu harus fundamentalnya dulu yang dilatih ya, baru bisa melawan sesuatu yang impossible gitu ya. Jadi kita harus belajar fundamentalnya terus. Nah ini biasanya yang selalu dilupakan oleh semua orang ya saat belajar programming. Fundamentalnya di skip, terus kita langsung mulai belajar yang advance. Nah itu yang
membuat saya tuh jadi agak gimana gitu ya. Jadi hal pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Kenapa? Karena mungkin teknologi sekarang yang lagi hype itu nanti setahun ke depan udah nggak hype lagi gitu. Nanti ada lagi yang baru ya. Kalau kita nggak punya fundamental ya, kita nggak akan bisa belajar hal yang baru itu. Paham maksud saya ya? Jadi tetap fundamental harus kita jaga. Oke ya. Oke ya. Jadi itu adalah 3 atau 4 lah ya. Poin-poin tips untuk kita bisa maju ke depan ya, mulai belajar programming atau yang sedang belajar programming ya. Terus apa yang ingin kita capai gitu kan? Yang ingin kita capai adalah ini teman-teman semua ya. Yang ingin kita capai adalah happy programmer ya. Kita ingin menjadi seorang programmer yang happy ya. Jadi nggak pusing, nggak gampang kepengaruh sama orang lain gitu ya. Misalkan ini menurut pengalaman juga ya, jadi saat orang lain lagi hype apa gitu ya, saya tetap fokus di apa yang saya sukai gitu ya, kita jadi happy gitu ya. Nah nanti saat kita sudah hatam di satu titik gitu ya, kita saat ngelihat orang lain melakukan hal lain misalkan ya, ngeliat gitu doang masih juga bisa gitu ya, karena saya sudah paham di satu area yang saya sudah pahami secara mendalam gitu ya, sehingga pas ngelihat di area lain gitu doang masih juga bisa belajar dengan cepat gitu ya, sehingga kita happy teman-teman semua. Jadi nggak bolak-balik gitu, misalkan kayak baca dokumentasi gitu ya, bingung ini kenapa kayak gini ya. Karena mungkin tadi ya computational thinking juga belum kelatih, terus misalkan juga kita belum fundamental dari si bahasanya juga belum terlatih gitu. Jadi kita saat baca ya mungkin dokumentasi framework baru misalkan ya, itu jadi nggak happy gitu ya. Nah kalau tadi kita sudah melewati tips tadi ya, insya Allah ya kita akan menjadi seorang programmer yang happy teman semuanya saat kita enjoy gitu belajar programming gitu ya. Enjoy karena programmer itu selalu belajar ya, nggak akan pernah nggak belajar teman semua ya, untuk terus berkembang. Oke, mantap ya, mantap. Nah sekarang ya kita ingin menjadi happy programmer ya. Nah sekarang kalau kita mau mulai belajar ya, ini buat teman-teman yang baru mulai belajar atau mungkin pengen nyoba area programming yang lain ya, kita akan lihat nih ya peta ya pergulatan di programming ini kayak gimana teman semua ya, karena lumayan ya kalau misalkan kita ingin belajar semuanya kayaknya nggak akan mungkin sih, pasti kita harus milih ya di programming ini. Oke, jadi sekarang kita lihat dulu ya, poin pertama ya itu adalah dari programmingnya dulu ya. Misalkan aja lah kita melihat ya area di programming ini itu ada apa aja ya teman-teman semua ya, untuk kita misalkan pilih saya mau ingin mulai belajar atau saya ingin geser-geser gitu ya. Nah di sini kita lihat programming itu ya, kita punya ada web development ya, ada mobile apps misalkan ya, ada aplikasi desktop ya, yang di komputer kita gitu ya, ada game development ya, bikin game misalkan ya, lalu ada data science ya, yang sekarang lagi hype banget ya, terus ada automation atau internet of things ya, sekarang juga lagi hype banget ya, dan juga ada artificial intelligence ya, ini juga lagi hype gitu ya, hype banget malah ya, karena sekarang lagi marak chatbot ya yang dipunyai oleh 2 raksasa itulah ya untuk misalkan bisa membantu kita gitu ya. Nah biasanya kita tuh memilih salah satu teman-teman semua. Saya pengennya web development gitu ya. Saya pengennya mobile apps gitu. Nah saya pengennya data science gitu ya. Nah ini juga sebenarnya ada area lain lagi teman-teman semua yang perlu kita pelajari ya. Nah ini programming itu menjadi cabang lagi ya. Jadi kalau kita lihat cabangnya lagi ini akan semakin lebih banyak lagi teman-teman semua. Jadi bikin banyak lah ya. Misalkan web development ada front end, back end, DevOps ya. Mobile apps ada UI, UX, ada Android, ada iOS gitu ya. Game development ada physics engine nih, ada 3D designer. Banyak banget lah ya. Banyak banget dari semua ini gitu ya. Nah ini nggak akan beres sih kalau kita bahas satu-satu ya, untuk kita istilahnya thriving di dunia programming ya. Tapi kita bisa contoh ya, kita akan ambil beberapa kompetensi aja di sini ya yang bisa kita ambil dan kita lihat ya perbandingan antara mereka semua. Oke, sehingga nanti kita juga bisa membahas ya sebenarnya apa sih sebagai programming itu yang harus kita mulai pelajari gitu ya. Apa yang harus kita asah gitu ya untuk kita tetap thriving ya di programming ini teman-teman semua. Oke ya, sekarang misalkan kita ambil contoh aja ya yang sekarang lagi populer banget gitu ya. Pertama ada front end, ada back end, ada Android ya, sama ada data science ya. Kita akan ambil 4 ini dulu ya. Nah, kita akan ambil 4 ini dulu yang lagi hype banget teman-teman semua ya. Front end, back end, Android, dan data science. Nah, di sini biasanya ya kalau kita lagi pengen belajar front end nih, terus kita googling ya. gitu ya. Terus kita tanya, front end belajar apa sih yang sekarang lagi bisa buat saya dapat kerja cepat gitu ya. Oke bro ya, biasanya langsung React.js ya. Biasanya langsung aja React.js gitu ya. Waduh ini jadi masalah sih ya.
Ya, ini kita akan lihat ya. Terus misalkan backend apa ya backend ya misalkan. Udah aja belajar Laravel gitu ya. Jadi kayak langsung aja Laravel gitu ya. Android. Aduh belajar apa nih Android misalkan ya. Udah React Native aja gitu untuk Android biar kita bisa bikin multi platform, bisa bikin yang iOS semualah ya. Pengen bikin gitu ya. Ini misalkan ya. Terus data science nih, ini klasik sih. Kalau mau belajar machine learning data science, kita belajar apa ya? Udah gampang belajar TensorFlow sama Keras aja gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang tuh kita obrolan antara sama programmer gitu ya. Chit chatnya tuh pasti ke arah sini gitu. Front end apa sih sekarang? React.js lah pokoknya udah keren lah React.js gitu ya. Itu sesuatu hal yang membuat kita jadi terjebak gitu ya. Kenapa? Misalkan gini, kalian baru belajar programming gitu ya. Baru dikit lah belajar. Terus kalian, saya ingin belajar Laravel misalkan ya. Kalian tuh jadi terjebak di tutorial Laravel teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kalian tuh nggak paham misalkan. Kita tuh nggak paham dengan PHP-nya sendiri. Itu kayak gimana ya. PHP OOP-nya sendiri kayak gimana tuh kita nggak paham. Terus misalkan MVC konsepnya kita nggak paham. Jadi saat kita belajar Laravel, kita hanya belajar Laravelnya ya. Kita nggak punya fundamental lain gitu ya. Untuk bisa belajar Laravel lebih jauh. Jadi kita udah tergantung dari tutorial yang ada apa, kita bisa ngelakuin sesuai dengan tutorial aja gitu ya. Atau kita tanya ke Stack Overflow gitu ya, kita dapat info dari Stack Overflow aja. Jadi kitanya itu jadi cuman copy paste aja gitu ya. Copy paste dari tutorial yang ada gitu ya. Contoh-contoh yang ada untuk bikin aplikasi kita. Nah ini jadi kurang future proof teman-teman semua ya. Kalau menurut saya itu jadi kita bukan programmer ya. Kita jadi copy paster ya. Gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Sayang banget gitu. Makanya kalau saya sih langsung ini mah udah jangan ya. Jangan kita ikutin teman-teman semua ya. Kalau misalkan kita baru mulai belajar programming atau baru setengah belajar programming gitu ya, atau web development gitu, baru setengah gitu kita kesana gitu ya. Nah ini yang mungkin kita lihat dari roadmap.sh ya. Jadi ada satu website teman semua, itu adalah roadmap.sh. Di sana tuh kita ngebahas gitu ya roadmap programmer developer gitu ya. Walaupun nggak semua ya, nggak semua ada misalkan kayak data scientist, IoT itu nggak ada di sana. Fokusnya lebih banyak ke web gitu ya. Tapi kita bisa lihat ya beberapa detail yang bisa kita ambil teman-teman semua. Misalkan untuk yang front end dulu ya. Nah front end itu kita akan mulai ya dengan pertama adalah cara kerja internet. Ya, nah kita harus mulai belajar dulu tentang internet ya. Jadi jangan langsung belajar HTML, CSS gitu ya, JavaScript. Jangan dulu ya. Kita belajar dulu cara kerja internet seperti apa. Nah itulah kenapa penting ya menurut saya saat kita belajar web development, kita harus punya satu tempat di mana kita bisa ngecek atau ngetes web kita gitu ya, yang udah kita buat. Nah salah satunya kita bisa gunakan Niaga Hoster ya. Dan ini juga termasuk yang murah teman-teman semua ya. Untuk misalkan kita pakai harga 400.000 kita udah dapat misalkan 1 tahun gitu ya. Dengan harga tadi 700.000 kita malah dapat 3 tahun ya. Jadi itu sangat worth it teman-teman semua untuk kita langganan ya. Untuk menginvestasikan ke hostingan untuk kita sambil belajar gitu ya. Jadi di sini kita akan belajar banyak kan tentang hostingnya, tentang DNS-nya, tentang gimana cara kita ngedeploy ya. Karena kita sudah punya hostingnya. Itu teman semua ya. Oke, nah selanjutnya itu adalah bahasanya kita pelajari ya. Di sini ada HTML ya, hypertext markup language-nya ada cascading style sheet-nya, ada CSS-nya, ada JavaScript ya. Kita akan belajar itu ya. Pertama ya untuk front end. Nah lalu selanjutnya kita penting untuk belajar version control teman-teman semua ya. Pakai Git ya, atau kalian bisa menggunakan GitHub sama GitLab ya. Itu penting teman-teman semua ya. Nah lalu di sini mulailah kita bikin web simple sederhana gitu ya. Bikin yang banyak ya, bikin sesering mungkin, bikin web simple gitu ya, bikin landing page ya, bikin misalkan animasi gitu ya. Nanti kalian bisa kan belajar, bisa nih pakai jQuery gitu ya. Itu kan bisa kalian pelajari setelah kalian hatam di HTML, CSS sama JavaScript-nya ya. Nanti di sini kalian terus latihan sampai bikin misalkan responsive web page ya, dan yang lebih kompleks lagi. Oke? Nah dari sini teman-teman semua, kalian kalau udah jagoan di sini, kalian bisa langsung dengan mudah belajar React.js teman-teman semua ya. Atau kalian mau pindah ke Vue.js bisa, atau Angular bahkan bisa gitu ya. Untuk yang front end-nya. Jadi setelah fundamentalnya oke, kedepannya tuh kalian bisa langsung lari gitu ya. Jangan kalian pengen lari tapi kebentur-bentur terus ya. Karena kalian fundamentalnya atau kita fundamentalnya tuh belum jagoan gitu ya. Contoh lain ya, untuk back end misalkan ya. Back end pertama jelas ya, sama dengan front end kita harus
tahu cara kerja internet seperti apa ya. Karena apalagi back end ya, kita harus berhubungan dengan database gitu ya. Bahkan nanti kalian akan mengurusi ya di server side programmingnya seperti apa gitu ya, untuk back end. Nah, lalu dari sini kita pilih bahasanya ya. Bahasanya banyak teman-teman semuanya, kalian bisa pilih C#, Java, JavaScript ya, Node.js gitu, ada Python, sekarang ada Rust gitu ya yang bisa kita pilih, Ruby, PHP, dan banyak banget ya yang bisa kita pilih teman-teman semua untuk di backend. Pilih salah satu ya. Pilih salah satu, mungkin yang sekarang lagi banyak digunakan adalah PHP, kalian pilih PHP atau Node.js ya. Pilih dua ini ya. Tapi kalau kalian pengen belajar yang lain, nothing's go wrong gitu ya. Kalian bisa aja bikin misalkan pakai Java Spring Boot untuk bikin backendnya. Jadi nggak masalah. Kalian pilih aja salah satu, nanti kalau udah hatam satu bahasa, pindah ke bahasa lain akan lebih mudah teman-teman semua ya. Nah, lalu selanjutnya adalah sama ya, kita akan belajar version control dulu ya, GitHub ya. Kenapa? Karena saat bikin project bagusnya kita pakai Git gitu ya untuk version controlnya. Ya, bisa GitHub misalkan ya untuk yang repo yang ada di cloud gitu ya, atau dengan GitLab ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang OS ya. OS, kenapa penting OS? Karena di sini kita akan menghandling file gitu ya. Kita akan menghandling file system gitu ya. Dan juga kita akan misalkan ya ingin deploy ke server gitu ya. Itu biasanya kita harus tahu dulu nih tentang OS knowledge ya untuk bisa kedepannya di backend jadi lebih future proof teman semua ya. Lalu selanjutnya adalah database, jelas ya. Kita belajar database banyak banget, ada yang relasional, non-relasional gitu ya. Ada yang misalkan nanti ada yang menggunakan graph dan sebagainya ya. Kita harus belajar database. Ini jelas ya. Selanjutnya bikin API ya. Itu adalah tujuan utama kita bikin backend adalah bikin API supaya kita bisa ngirim data kemana-mana ya, menerima request dari mana-mana. Dari sini teman-teman semua, kalian mau loncat ke framework backend apapun, cincai, oke? Trust me ya, itu akan cincai sekali. Oke, Android ya. Android pertama, jelas kalau Android ya, kita harus pilih bahasanya dulu ya. Java atau Kotlin ya. Pilih dua bahasa ini karena memang dua bahasa ini yang kita bisa pakai untuk mendevelop Android. Misalkan kalian, saya mau pakai Flutter atau Dart, jangan ya. Jangan masuk dulu yang bukan native-nya si Android ya. Kenapa kita mau native ya? Bukan native, maksudnya dari awal memang untuk Android, Java, dan Kotlin. Kenapa? Karena kita ingin pakai Android Studio-nya ya. Pakai Android Studio, kenapa? Karena ini yang paling mudah ya. Supaya kita nggak pusing gitu untuk men-setup-setupnya. Kalau misalkan kita pakai yang lain, itu akan terlalu banyak overhead ya untuk kita belajar lebih jauh ya. Kita belum kenal Android-nya, kita udah belajar pakai tools yang bukan Android gitu ya. Sehingga di sini kita jaga nih ya, biar matching gitu ya Android sama Android Studio-nya. Jadi lebih mudah ya. iOS jangan dulu lah ya. iOS itu agak ribet ya kalau kita mau belajar bikin iOS. Kenapa? Karena kita harus punya iPhone-nya dan kita harus punya MacBook-nya ya. Jadi udah lupakan dulu ya untuk iOS, oke? Nah, dari sini sama ya, kita akan belajar seperti di web ya, kita akan belajar UI design, komponen, storage gitu ya, kayak gabungan antara frontend sama backend ya. Di sini kita akan belajar UI design, komponen, dan storage-nya. Oke? Nah, lalu jelas ya, kita harus belajar juga tentang version control. Jadi version control ini ada di mana-mana ya. Kita harus belajar, ini wajib untuk programming sekarang ya. Bisa menggunakan GitHub dan GitLab untuk repo di cloud ya. Selanjutnya adalah bikin aplikasi ya. Bikin aplikasi sebanyak mungkin, oke? Kenapa? Karena Android ini enak ya, kita bisa langsung load ke handphone kita gitu ya. Kita bisa load ke handphone, kita bisa coba sendiri gitu ya. Jadi kita bikin aplikasi yang banyak banget teman-teman semua ya. Jangan sampai capek bikin aplikasi sehingga nanti kita bisa improve ya, karena practice make perfect ya. Oke. Nah, lalu data science ya. Data science, oke, di sini ya berbeda dengan yang lain ya. Karena data science kita harus belajar matematikanya dulu teman-teman semua ya. Ini yang jadi banyak banget orang tuh belajar data science itu lama-lama mundur juga. Kenapa? Karena matematikanya lumayan ya. Ada statistik, ada probability gitu, probabilitas. Itu harus kita pahami dulu. Kenapa? Karena banyak tools ya atau framework itu yang menggunakan matematik ya. Dan statistik sebagai core-nya gitu ya. Selanjutnya jelas ya, belajar Python ya. Jangan dulu belajar yang lain ya. Belajar Python, belajar library-nya yang berhubungan dengan data science ya atau matematik, ada NumPy, Pandas, Matplotlib ya, dan banyak lagi. Dan juga belajar version control. Sama juga ya, basicnya sama juga. Nah, lalu dari sini kita akan belajar machine learning-nya ya. Belajar tentang konsep machine learning, udah hatam, bisa pakai, bisa bikin ya. Lalu kita masuk ke deep learning, bisa pakai, bisa bikin ya. Nah, deep learning
Dari sini kita mulai belajar framework ya. Belajar framework misalkan pakai TensorFlow atau Keras, langsung aja kita mulai data analytics dan visualization ya. Dari sini kalian mau ngaplikasiin bikin apa kayak ChatGPT ya, mau bikin yang NLP lain, bisa image processing, image recognition, face recognition, udah gampang banget gitu ya. Nah, ini teman-teman semua itu adalah contoh dari 4 ya. Kalau kita lihat, memang basic semua. Kenapa? Karena memang di sini awal untuk kita belajar, untuk sampai nanti ke depannya kita bisa belajar yang lain yang lebih advance, memang ini adalah contohnya ya. Dan basicnya semuanya itu sebenarnya mirip-mirip teman semua ya. Coba kita lihat ya, misalkan kita ambil yang front end dulu teman semua. Front end, kalau kita udah finish nih untuk front end yang basicnya ya, saat kita belajar ke back end, kita lihat, cara kerja internet kita udah paham ya. Pilih bahasa JavaScript udah bisa gitu ya. Tinggal kita belajar Node.js-nya. Version control udah bisa. Ya udah, sisanya yang belum kita pelajari tinggal OS knowledge, database dan API. Itu ya. Dan kayaknya OS knowledge itu paling mudah untuk dipelajari ya. Oke, jadi kita tinggal 3 yang belum kita pelajari teman-teman semua ya. Nah, lalu misalkan ke Android. Nah, Android agak beda ya, ini makhluk beda nih. Kita harus belajar tuh ada Java, Kotlin ya. Tapi di sini itu akan lebih mudah ya, yang hijau agak pudar itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena konsepnya itu sudah kita pelajari di front end ya. Jadi lebih mudah, oke? Lalu yang data science ya. Belajar Python, mudah banget teman-teman semua ya. Kalau kalian udah belajar JavaScript, pindah ke Python gampang banget ya. Karena lebih susah JavaScript sebenarnya. Kalau Python gampang banget. Jadi kita udah bisa gampang banget belajar yang hijau-hijau pudar ini ya. Jadi lihat, kita kalau udah satu bisa, mau pindah ke yang lain juga jadi lebih mudah gitu ya. Backend, kita lihat backend ya. Lihat backend. Kalau kita udah bisa backend, yang lainnya juga jadi lebih mudah ya. Tinggal belajar HTML sama CSS dengan syarat kalian belajar JavaScript-nya di backend ya. Tapi JavaScript juga nggak akan begitu susah kalau kita misalkan pindah dari Java, C# ya. Dari PHP itu nggak akan begitu susah. JavaScript ya termasuk yang lebih simple ya. Lalu Android Studio juga lebih mudah ya, karena kita sudah belajar bahasa ini ya, pindah ke Java ke Kotlin nggak akan jadi masalah. Data science lagi-lagi ya, Python gampang kita bisa belajar di situ gitu ya. Android, nah ini Android juga sama ya, kita bisa lihat ya, beberapa sudah kita pelajari ya, dari version controlnya, pilih bahasa juga udah bisa. Jadi kita bisa translasi ke skill yang lain ya. Nah tapi ini, kalau misalkan kita udah belajar yang data science ya, nah ini agak sulit nih kalau kita mau belajar front end sama back end. Kenapa? Karena kita harus mulai dari fundamentalnya dulu gitu ya. Fundamentalnya terlalu banyak nih ya, mulai dari Android Studio, mulai cara tahu kerja internet dan sebagainya. Oke? Ya. Nah, dari sini kita lihat ya, semuanya itu punya keterkaitan teman-teman semua ya, antara satu area programming dengan yang lainnya. Jadi penting untuk kita finish dulu satu, baru belajar yang lain. Jangan kalian baru selesai di HTML, CSS, JavaScript, terus pindah ke Android Studio ya. Sayang, kenapa? Karena kita tuh dikit lagi udah bisa bikin website gitu ya. Terus juga misalkan kayak Android Studio, kita dikit lagi udah bisa bikin aplikasi gitu ya. Jadi kalian tetap motivasinya di satu titik yang kita pilih dari awal gitu ya. Oke? Nah, jadi intinya apa ya? Gimana caranya kita bisa terus belajar di misalkan 4 contoh ini ya. Yang penting itu sebenarnya kalau kita reduksi lagi menjadi lebih kecil teman semua, skill pentingnya untuk masing-masing area ini adalah 4 ini ya. Jadi untuk front end, back end, Android, data science adalah ini, kalian bisa lihat ya. Ini harus kita latih terus-menerus. Kenapa? Karena ini adalah fundamentalnya gitu ya. Fundamentalnya di sini ya. Kalian mau ganti framework, tetap fundamentalnya di sini ya. Nah ini harus kita latih terus-menerus. Bagi yang baru belajar dan sudah belajar, ini harus kita asah terus-menerus gitu ya. Dan juga ini jadi area dimana kalau kita mau loncat-loncat dengan lebih mudah ya. Jadi kalian mau Android, udah kalian belajar Java, Android Studio sama UI design udah. Itu dulu kalian sudah bisa, ke depannya tuh kita bisa bikin kayak apa gitu ya. Ini penting, jadi kita harus mengulangi ini semua teman-teman semua ya. Ya, ulang terus ya sampai kita tahu seluk-beluknya bahasa ya, area yang kita pelajari gitu ya. Sampai kita bisa paham sedalam-dalamnya gitu ya. Oke, jadi itu ya. Kenapa? Karena memang latihan itu akan membuat kita jadi lebih jagoan teman-teman semua ya. Terus latihan ya sampai kita tuh bisa bikin program yang sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Sampai ya kita tuh nggak usah lagi lihat contoh gitu ya.
Oke, saya mau ngelakuin sesuatu yang aneh, bisa nggak nih? Bisa teman semua ya. Kalau kita udah hatam tadi ya, kita ulang terusnya, kita latihan, kita bikin aplikasi dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin orang, gimana cara buatnya nih? Kok bisa gitu? Oh bisa dong, karena saya fundamentalnya sudah kuat. Keren ya. Keren ya. Oke teman semuanya, jadi itu ya. Itu adalah beberapa tips ya dan juga cara memilih area programming gitu ya. Dan stick pada satu roadmap ya untuk kita mulai belajar dari awal dan juga gimana caranya kita bisa meningkatkan skill kita teman-teman semua ya. Untuk terus mendalami area yang kita pelajari. Gitu teman-teman semua ya. Jadi itu teman semua dan juga jangan lupa ya untuk misalkan kita memilih, kalau kalian memilih untuk web programming ya, front end dan back end ya. Di sini dari Niaga Hoster memberikan diskon ya sampai 75%. Oke, untuk kita bisa belajar website dengan menggunakan hostingan ini. Oke, dan juga jangan lupa ada kode kupon dengan kelas terbuka ya, kalian bisa mendapatkan diskon yang lebih banyak lagi. Dan jangan sampai kelewatan ya, karena promo ini terbatas teman-teman semua. Oke, jadi itu adalah jurnal kelas terbuka kali ini. Jadi semoga berguna teman-teman semua ya. Semoga kita tetap bisa belajar dan termotivasi ke depannya. Dan juga kalian yang mau mulai belajar ya, jangan takut ya, karena memang programming ini sulit teman-teman semua ya. Tapi kalau kita belajarnya pelan-pelan ya, dan kita bisa belajar dengan fokus, kita akan bisa bertahan di area yang kita pilih. Oke teman semua, jadi sampai sini dulu ya untuk jurnal kelas terbukanya. Saya Pagi Samuklis pamit. See you next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.